Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun. Orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip, yaitu tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya hanya memberitakan Injil saja. Saya nantikan kritik yang membangun dari para teologian. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan hanya melihat wajah saya saja, lalu pandang rendah, underestimate. Lagi pula karena saya orang awam. Kemudian melancarkan koreksi yang terasa tidak bermuatan kasih. Kasihan dong saya. Tuhan Yesus bersabda, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Yohanes 7:24. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-22, Jumat 11 Februari 2022. Dengan materi, hukum Taurat lama tidak masuk surga. Maksudnya, jika orang hidup menurut hukum Taurat lama, tidak bisa masuk surga. Ayatnya, Matius 5, ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri saat setelah beliau menjelaskan tentang keselamatan yang beliau kerjakan dengan menggenapi hukum Taurat di ayat 17. Ini bahasan ini ada di video-video saya yang lampau. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Jika tidak dipenuhi, maka keselamatan otomatis batal, tidak masuk ke dalam surga. Ketentuan ini dipastikan oleh beliau dengan kata sesungguhnya. Ulangi, Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata sesungguhnya ini memastikan demikianlah jadinya. Jadi kesimpulan yang sedang beredar di kalangan orang Kristen, sekali selamat tetap selamat, adalah kesimpulan yang bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan jika hidup keagamaan kita ini, hidup kerohanian kita ini berdasarkan hukum Taurat lama, maka kita tidak bisa masuk surga. Wah, mengerikan ini. Sudah selamat, terima Tuhan Yesus. Di Matius 5:17. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, menggantikan hukuman bagi semua orang. Tapi ada syaratnya. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak bisa masuk surga. Otomatis memang orang yang di luar Yesus pasti tidak bisa masuk surga menurut Alkitab. Saya tidak intervensi ke agama kepercayaan orang lain. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selama ini hidup berdasarkan hukum Taurat versi lama, yaitu yang terdapat di Keluaran 20. Bagian yang mengatur hubungan antar manusia yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Jadi hubungan antar
manusia dengan Allah tidak dikorek-korek. Tetap saja hubungan antar manusia ini yang ada perubahan. Jadi orang Yahudi dulu menggunakan hukum Taurat lama untuk sebagai dasar daripada hidup kerohaniannya. Itu sudah bagus. Bahkan agama-agama apa saja yang di dunia ini semuanya menggunakan 10 perintah Allah. Rata-rata ya. Karena ini sesuai dengan norma kesusilaan umat manusia. Misalnya, jangan membunuh. Tidak ada agama memerintahkan membunuh orang, membolehkan membunuh orang sesama manusia. Kalau ada ya, saya tidak tahu ya, agama apa ya, mengapa begitu, Allahnya bagaimana, saya tidak tahu. Saya tidak mau intervensi itu. Jangan berzina, tidak ada agama yang membolehkan orang berbuat zina. Jangan mencuri, tidak ada agama yang membolehkan umatnya mencuri. Tidak ada. Yang lainnya bersaksi dusta tentang orang lain, ya gosip. Tidak ada agama yang membolehkan itu, tidak ada. Kalau ada, ya nggak tahulah saya agama siapa Allahnya itu kok begitu. Kalau ini Allah ini tentu kasih, welas asih. Atau kepercayaan pasti welas asih, belas kasihan kepada sesama. Kalaupun manusia itu berbuat salah, tentu ada risikonya, ada konsekuensi sendiri. Tapi antar sesama manusia tidak dibolehkan membunuh. Tidak boleh dibunuh. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan, hukum yang berlaku adalah hukum Taurat yang rohani. Hukum Taurat yang tadi itu, hukum Taurat yang mulia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu kan sudah mulia. Kalau orang bisa menuruti itu, tentu sudah selamat. Tapi ternyata tidak bisa. Itulah Yesus Kristus perlu turun ke atas muka bumi. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, pasti mencuri. Dari kecil sudah mencuri. Dan mencuri itu tidak bisa dihapuskan. Mencuri apa? Gula-gula, permen. Siapa itu? Saya dulu. Nah, itu sudah aturan yang mulia sekali. Tetapi setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menggantikan semua manusia. Karena semua manusia tidak ada yang berhasil melakukan perintah itu. Tidak ada yang berhasil. Jadi harus dihukum, digantikan oleh Allah yang menjadi manusia, yang disebut, yang dinamai Yesus Kristus, yang dikandung dan dilahirkan oleh Siti Santa Maria, Siti Mariam atau Santa Maria, Bunda Maria. Besar, disalibkan tanpa dosa, tanpa kesalahan. Allah menjadi manusia, manusia tidak berdosa. Karena tidak terjadi dari benih laki-laki. Disalibkan menggantikan semua umat manusia. Kalau mau, bukan mati. Kalau mau. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, hukum yang berlaku, yang sudah mulia itu yang tadi, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum Taurat yang rohani, yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai hukum yang lebih benar daripada hukum Taurat yang tercantum di Keluaran 20, yang digunakan sebagai dasar oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus memberi contoh mana hukum Taurat versi lama yang tidak berlaku lagi itu, dan hukum Taurat versi baru yang berlaku sejak beliau mati di salib. Matius 5:21. Hukum Taurat versi lama, jangan membunuh, artinya jangan menghilangkan nyawa orang lain. Entah sengaja, itu sengaja lebih berat. Tidak sengaja, ya, pokoknya tidak boleh membunuh orang. Jika berdasarkan hukum Taurat versi lama ini, orang marah, lebih-lebih disertai maki-maki, no problem, tidak masalah. Kan dia belum menghilangkan nyawa.
Saya tidak membunuh. Padahal perintah itu, hukum Taurat lama sudah begitu mulia. Dinyatakan tidak berlaku oleh Tuhan Yesus. Matius 5, 20 tadi yang telah kita baca 2 kali. Ayat 22, Matius 5, 22. Hukum Taurat versi baru, marah sama dengan membunuh. Naik lagi tingkatannya. Apalagi maki-maki. Tolol kau. Gini saja tidak bisa. Sudah harus masuk neraka. Saya mau cepat saja karena ini ditargetkan 10 menit. Tidak bisa, ini sudah 10 menit lebih. Mau cepat-cepat. Tidak boleh ke kiri ke kanan. Padahal kesaksian saya banyak yang berguna bagi orang lain. Matius 5, 27. Hukum Taurat versi lama. Jangan berzina. Artinya bersetubuh dengan yang bukan pasangannya. 28. Jangan berzina itu sudah bagus. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Ketentuannya naik. Melihat perempuan dan ingin bersetubuh dengan dia, diperhitungkan sudah berzina di dalam hati. Naik. Lihat aja nggak boleh. Nah, kekudusannya di dalam rohani. Roh. Maka itu disebut, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, hidup keagamaan itu hidup rohani, sebab Allah itu roh adanya. Melihat saja tidak boleh. Kudus di dalam, sampai di dalam rohani. Jadi bukan soal jasmani. Kalau berzina kan persoalan sexual intercourse, hubungan seks dua orang, badan dengan badan. Tapi ini yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sekarang meningkat. Kalau berdasarkan itu, tetap berdasarkan yang hukum Taurat lama, kita tidak bisa masuk surga. Karena sudah selamat, naik tingkatannya. Matius 5, 31, hukum Taurat versi lama, menceraikan istri harus beri surat cerai. Nih, surat cerai. Pergi. Cerai kita. Kita sudah tidak cocok. Cerai. Nah, kamu bisa kawin lagi. Nih, surat cerainya. Tunjukkan kepada suamimu yang baru. Hukum Taurat versi baru, jangan bercerai. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Matius 5, 33, hukum Taurat versi lama, jangan bersumpah palsu. Wah, itu sudah bagus. Sumpahnya harus benar. Tapi hukum Taurat versi baru yang berlaku, jangan bersumpah. Ini masalah pribadi. Soal tuduh-menuduh, nah, terus sumpah mati. Nah, tidak boleh. Bukan sumpah jabatan. Sumpah mati, saya tidak mencuri. Sumpah mati, saya tidak lakukan itu. Demi Allah. Waduh, tidak boleh. Kalau ya, bilang ya, kalau tidak, tidak. Saya tidak melakukan itu. Lebih daripada itu berasal dari setan, dari iblis, dari si jahat. Matius 5, 38, hukum Taurat versi lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Balas membalas dengan adil. Itu hukum Taurat lama. Itu tidak berlaku. Tidak boleh balas-balas. Balas-balas itu sebetulnya kalau hukum Taurat lama, adil, fair. Tapi itu tidak berlaku. Siapa yang hidup berdasarkan itu, balas membalas, ya dia begini, saya juga begitu. Sama dong. Kalau berdasarkan itu, kita tidak bisa masuk surga. 39, hukum Taurat versi baru, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tadi balas membalas, sekarang jangan melawan. Jangan melawan itu di dalam hati, bukan balas. Balas sudah ngeprint. Kalau melawan itu software. Softwarenya harus diinstal baru. Jangan melawan. Kalau jangan melawan ya tidak membalas. Kalau tidak membalas, belum tentu di dalam tidak melawan. Bisa dendam. Awas tuh ya. Dendam penyembahan berhala itu. Penyembah iblis sebetulnya dendam. Itu produknya iblis. Sehingga orang kalau memiliki dendam tidak bisa menyembah Allah. Tidak bisa. Sebab itu dosa.
Sebab Allah digantikan oleh orang yang mau dibalas ini. Dendam. Digantikan oleh, ya ini, oknumnya, iblis. Jika orang tidak mau pergi ke gereja, malas deh. Alasan ini itu. Padahal ada dosa yang dipertahankan. Allah tidak suka. Matius 5:43. Hukum Taurat versi lama, kasihilah sesamamu manusia. Wah, itu sudah unggul sekali, mulia. Kalau ada agama begini, wah. Dan semua agama melaksanakan ini. Welas asih kepada sesama manusia, belas kasihan. Biasa, agama apapun mengatakan demikian. Kalau kita hanya hidup berdasarkan hukum ini, belas kasihan, kasih mengasihi antar sesama manusia, maka kita tidak akan masuk surga. Matius 5:20. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, maka sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih. 44, hukum Taurat versi baru, kasihlah musuhmu. Musuh pribadi, bukan musuh negara. Bukan, ini persoalan pribadi. Kalau musuhan, kita mesti mengasihi musuh kita itu. Itu maunya Tuhan. Kalau dia menganiaya kita, kita berdoa untuk dia. Mari kita tinggalkan hukum Taurat versi lama. Selanjutnya, mari kita gunakan hukum Taurat versi baru, yaitu pikiran dan perasaan serta kehendak daripada Allah. Kalau kita mau tahu, tidak hafal hukum Taurat baru, cocok enggak ya dengan pikirannya Tuhan? Cocok enggak dengan perasaannya beliau ya? Cocok enggak ya dengan maunya beliau? Nah itu aja patokannya. Kalau susah menghafalnya, mestinya dihafal. Matius 5:21 sampai 48 hafal. Kalau udah hafal, itu aja. Mesti hafal. Nah, mari kita tinggalkan hukum Taurat versi lama. Selanjutnya mari kita gunakan hukum Taurat versi baru sebagai dasar acuan hidup setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, agar kita diperkenankan masuk ke dalam sorga yang permai, kekal abadi di sana. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.